menggambar di depan sini, menggambar satu objek saja, dimulai dari panjenengan. Nanti tugas panjenengan menggambar orang, ya. Kemudian yang nomor 2, panjenengan nanti menggambar tumbuhan itu bisa pohon, bisa tumbuhan. Tukar posisi silakan. Kemudian yang terakhir, nanti panjenengan berikutnya rancang sekarang menggambar persis uang. hewan. Oke, siap ya? Hewan saya lucu. Siap. 3 itu, monggo silakan naik ke atas panggung. Waktu Anda 30 menit dimulai sejak Anda berbicara. Oke, silakan. Gambar apa tadi? Orang. Oke. Enggak. Kepalanya tok. Bapak jenengan dulu dapat suami kepalanya tok. Orang ya, dari atas sampai bawah. Silakan, bismillah. Terserah. Apanya? Tangan, kaki. Berarti nak melakukan nasi gila pakai kain ini. Gimana? Sudah? Oke. Sahabat teman. Terus, terima kasih. Turun, boleh kembali ke tempat. Kemudian silakan. Ya, di situ. Dicari tempat yang masih kosong. Silakan menggambar apa tadi? Tumbuhan.
Teman-teman sambil perhatikan ya. Oke, terima kasih teman-teman tepuk tangan. Oke, gambar, coba. Nomor 5, 2, gambarnya 2, minimal 2. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ini ya, alhamdulillah sudah ada tiga objek gambar ya. Yang ketiga digambar, jadi objek pertama, kemudian objek kedua, ya, dan kemudian ini objek ketiga. Nah, gitu ya. Ini dari objek-objek ini ketika disusun maka namanya menjadi lukisan atau gambar. Jadi gambar atau lukisan itu adalah susunan dari beberapa objek gambar. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya tadi maksudnya saya tidak seperti itu. Saya ingin memastikan bahwa panjenengan sudah bisa menggambar orang dengan baik, sudah bisa menggambar kemudian tumbuhan dengan baik, sudah bisa menggambar hewan dengan baik. Karena tiga ini objek gambar yang paling sering berhubungan dengan tugas panjenengan. Betul ya? Dan panjenengan harus tahu bahwa apa sih sebenarnya gunanya menggambar itu apa? Sebelum kita menggambar ya, belajar menggambar, panjenengan harus tahu dan harus paham. Ini penting, kalau perlu dicatat. Menggambar menurut ahli psikologi, menggambar ini adalah salah satu teknik untuk yang punya kemampuan menggali potensi kreativitas anak dengan kemampuan paling tinggi. Setelah apa itu kemudian disusul dengan musik. Jadi kalau panjenengan suka musik atau menggambar atau salah satunya, ini dipastikan panjenengan adalah orang-orang kreatif. Begitu pula ketika ada anak-anak kita, anak didik kita yang memiliki kecenderungan seperti itu, minta tolong itu mestinya diperhatikan, dibimbing dan diarahkan, karena ini adalah calon anak-anak yang kreatif. Mengerti nggih? Jadi kenapa sejak zaman saya TK pelajaran menggambar itu sudah ada. Diminta menggambar lah, diminta menyambung gambar lah, diminta mewarnai gambar lah.
Kenapa? Karena memang menggambar itu ternyata apa? Alat paling ampuh untuk menjadikan anak-anak kita ini cerdas dan kreatif. Jadi kalau sampai di sini masih beranggapan bahwa belajar menggambar itu, Pak, anakku gak usah belajar menggambar, Pak. Anakku soalnya besok mau tak cita-cita saya biar jadi dokter, nggak mau jadi pelukis. Wah, jadi seolah-olah ketika menggambar, belajar menggambar ini untuk jadi pelukis, salah. Tolong itu dihapus. Nah, apalagi hari ini yang ketika panjenengan mengajari anak itu menggambar, mewarna, kemudian hanya berharap apa? Menang kalau lomba warna, menang kalau lomba melukis. Ini adalah apa ya? Kekeliruan yang sangat besar. Ya, sebuah harapan yang hanya remeh-temeh saja, dan itu tolong dihilangkan. Ya, yang harus kita bangun adalah menggambar ini adalah proses, supaya nanti kita proses anak-anak hari ini dengan menggambar. Ketika mereka menjadi dewasa nanti menjadi orang-orang yang sukses sekaligus cerdas sekaligus kreatif. Ini yang sekarang ini dibutuhkan. Meskipun dia jadi dokter, ya jadi dokter yang kreatif, asalkan kreatifnya benar. Sudah jadi dokter kreatif, aborsi. Nah, ini kreatif yang benar. Kreatif. Jadi jadi guru. Ya. Supaya apa? Supaya apa? Tidak menjadi guru yang kena apa kemarin? Kena asma asal masuk, nggak kreatif sama sekali. Ya, paginya ngajar, malamnya bisa jualan. Ini guru yang kreatif, hebat seperti itu, gitu ya. Paginya jadi ustaz, malamnya jualan donat, biasa. Karena kreatif itu begini. Ketika orang lain itu sudah cutel, monoton, maka orang yang kreatif dia akan memiliki banyak ide yang kemudian menjadi inspirasi bagi yang lain. Ketika orang lain bingung mencari pekerjaan, orang-orang yang kreatif justru menciptakan lapangan pekerjaan. Itu hasil dari menggambar, hasil dari menggambar, dari mewarna dan lain sebagainya. Jadi minta tolong apa itu ini dipahami, begitu ya. Jadi ketika kita mengajar anak-anak menggambar itu ada harapan yang sangat besar ya, kepada anak-anak didik kita di kemudian hari. Kita ini ilmu kita ini bermanfaat gitu loh, bukan cuma sekedar minggu depan mau lomba, Pak, tolong anak saya diajari lah. Ngenes kadang-kadang saya begitu, ya, diteleponin, Pak, bisa Pak minggu ini nyarikan waktu ke sekolah kami Pak, karena 10 hari lagi mau lomba. Ya boleh, ya. Tapi kalau tujuan akhirnya cuma seperti itu, pemahamannya cuma seperti itu, sangat disayangkan. Mengerti ya? Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam menggambar tadi itu setidaknya ada ini ya, yang sering apa nih? Orang. Apa? Orang. Yang kedua apa? Tumbuhan. Tulisannya bagus apa? Dulu saya pengennya jadi dokter. Orang, tumbuhan, terus hewan. Oh, hewan. Binatang atau hewan? Yang ketiga, keempat, hewan. Apa ya? Kendaraan. Pemandangan. Gunung. Kendaraan. Bentar. Kendaraan. Pun mungkin saja kendaraan. Jadi panjenengan cukup menguasai
empat ini saja. Kalau empat ini sudah panjenengan kuasai, panjenengan mau gambar aja apa saja bisa. Karena apa tadi? Gambar itu adalah susunan dari mengerti ya? Mengerti. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menggambar itu sangat mudah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Ya, menggambar itu sangat mudah. Cuma memang panjenengan harus tahu dulu rahasianya. Nah, rahasianya. Yang pertama, kita ini kan berada di dunia anak, gitu ya. Ini penting boleh sampaikan karena kesalahan kita itu seringnya kita itu menganggap apa? Menganggap anak-anak itu seolah-olah harus mengerti dengan apa yang kita mau nih, ya, gitu ya, kita mau. Nah, dalam rangka menggambar sebenarnya panjenengan yang harus panjenengan pahami ada ciri-ciri gambar. Dikatakan kemudian ini gambar anak, ini gambar yang layak untuk anak, gitu ya. Panjenengan harus tahu. Panjenengan catat di situ ciri-ciri gambar anak. Pengertiannya, gambar yang tidak memiliki ciri-ciri ini bukan gambar anak. Makanya mungkin panjenengan kalau lomba menggambar anaknya mungkin nggak menang gara-gara itu. Kalau ciri-ciri ini masuk, gambarnya pasti menang. Gitu ya. Ciri-ciri sudah ditulis. Ciri-ciri yang pertama kelihatan di sini ya, daripada ganti ini kertas. Yang pertama, apa? Lucu. Yang kedua, aneh mungkin. Ketiga, yang jelas sederhana. Gambar bisa dibaca ini? Lucu, aneh, sederhana. Gambar tidak harus seperti asli. Ini kunci. Panjenengan merasa kesulitan menggambar karena mungkin panjenengan kurang memahami ini. Artinya apa? Ketika panjenengan gambar gajah di depan atau di buku, tidak harus seperti gajah. Yang penting apa? Anak-anak tahu kalau itu adalah gajah. Selesai. Ya, selesai. Tidak harus seperti gajah. Yang penting